Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio beserta anggota Dewan Gubernur, Wakil Ketua MPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, anggota 2 BPK RI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perwakilan kementerian dan lembaga negara, Ketua Asosiasi Akademisi Industri Sistem Pembayaran, Media, dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara pembukaan FEKDI dan KKI 2024 dengan tema Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema kita pagi ini, telah hadir bersama saya sosok digitalisasi yang menjadi maskot FEKDI dan KKI 2024. Hadirin sekalian, langsung saja kita sambut Jardin. Hai Jardin, silahkan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, saya Jardin, jagoan Artificial Intelligence untuk digitalisasi Indonesia yang akan turut menemani Anda semua pagi ini. Jardin saat ini telah hadir di tengah kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Apakah Jardin sudah siap untuk menyapa Bapak Presiden Republik Indonesia? Tentu saja, selamat datang Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah berkenan hadir di pembukaan FEKDI dan KKI 2024 pagi ini. Terima kasih Jardin, dan tentunya FEKDI dan KKI ini menjadi event yang selalu dinantikan setiap tahunnya ya.
Tentu saja, Jardin serahkan acara kembali kepada Bunga. Sampai jumpa. Terima kasih Jardin, kita berikan tepuk tangan untuk Jardin, maskot Fekdi dan juga KKI tahun ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita saksikan bersama pagelaran karya kreatif Indonesia yang akan mempersembahkan koleksi wastra khas Sumatera Utara. Karya UMKM Galeri Ulos Sianipar, UMKM CVIR Kriya Melayu, UMKM Raki Tenun. Dan ini merupakan UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Serta UMKM Dame Ulos, binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Karya wastra UMKM tersebut akan ditampilkan dalam 34 koleksi busana yang memukau, berkolaborasi dengan perancang kenamaan Indonesia. Hadirin sekalian, inilah karya Bian dan wastra Sumatera Utara diiringi penampilan Batavia Madrigal Singer dalam pagelaran Karya Kreatif Indonesia. Hamparan alam penuh keindahan menyapa, dan lembutnya desir angin Sumatera Utara menyimpan jejak peradaban yang memesona. Tenun Ulos, warisan luhur dari masyarakat Batak, menjadi saksi sejarah yang abadi. Merajut kisah dari masa ke masa, menorehkan dedikasi tanpa batas dalam karya yang penuh harapan. Melalui kepedulian yang tulus dan nyata, Bank Indonesia hadir untuk turut menggerakkan perekonomian dan kelestarian budaya. Melalui karya pengrajin menjadi warna masa depan yang tak lekang waktu. Lestarikan warisan luhur penuh makna untuk meneruskan identitas bangsa. Ulos menenun kisah tanpa henti di setiap makna Indonesia.
tolong aku, saya malun doa Tuhan. bersama UMKM binaan Bank Indonesia. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Hadirin, demikianlah pagelaran karya kreatif Indonesia yang kian memukau dengan wastra khas Sumatera bagian utara. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama prakata yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kepada Bapak Airlangga Hartarto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak
Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Peri Wajrio, Gubernur BI, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Menteri Koperasi UKM, Pak Menteri Pariwisata, Ketua OJK, dan juga anggota BPK, Pak Daniel, dari Ketua Anggota DPR RI, Pak Amir Uskara, kemudian Dubes Negara Sahabat dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Perkenan kami panjatkan puji syukur karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini, dan izinkan kami laporkan kepada Bapak Presiden yang terkait dengan ekonomi digital. Kami berbagi dengan Pak Gubernur BI, Pak Gubernur akan menyampaikan terkait dengan keuangan. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat di ekosistem dan keuangan digital. Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019 kita masih di nomor 56 dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi naik 11 tingkat. Dan jumlah startup kita di peringkat ke-6 secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman, Pak. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11. Kita juga memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah global adalah GoTo. Dia beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Tiongkok. Dan juga GNT Express, Pak, untuk pengiriman logistik ada di 13 negara. Nah, kemudian untuk tujuan investasi digital, kita terbesar kedua tujuan investasi mendekati 22 miliar sesudah Singapura. Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk di kita, Pak, di tahun 2023. E-commerce menyumbang 40% pangsa di ASEAN. Tahun 2023 kita 77 miliar. Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini jumlahnya 53%. Nah, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan. Yang pertama, infrastruktur digital yang merata berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah, Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing karena infrastruktur. Namun Sulawesi Tenggara masuk dalam 8 besar. Dan 8 peringkat DCI karena lokasi dan proyek infrastruktur digital dan palaparing di paket tengah. Kemudian juga ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus terus kita dorong. Yang kedua terkait dengan talenta digital, ini salah satu yang menjadi contoh adalah Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini skornya tinggi, naik peringkat 10 peringkat ke ranking 20. Ini didukung oleh program lokal, Pak, Remaja Cakap Digital dari Diskominfo setempat. Jadi ini luar biasa, Pak. Kemudian untuk startup dan UMKM, Provinsi Riau mampu naik 7 tingkat ke posisi ke-14, didukung oleh sektor kewirausahaan, produktivitas, pelatihan kewirausahaan, dan aplikasi UMKM oleh Pemda, Pak. Nah, kemudian yang keempat tentu regulasi yang adaptif dan melindungi. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerja sama dengan OJK dan industri. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang hadir, langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan 2 hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika, Pak, dalam Indo-Pacific Economy Framework menjadi 7 negara yang menjadi prioritas dan akan di placement ITSI Fund
fund khusus untuk semiconductor. Yang kedua, ekosistem artificial intelligence, dan ini untuk peningkatan R&D dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristic teknologi. Nah, pemerintah juga meluncurkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden strategi nasional ekonomi digital dan dengan 6 pilar, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, iklim bisnis dan keamanan cyber, penelitian, inovasi dan pengembangan bisnis, pendanaan, investasi, serta kebijakan regulasi. Kontribusi diharapkan bisa meningkatkan sektor digital sebesar 20% dari PDB kita, itu menjelang sesudah 10 tahun ke depan. Dan di level ASEAN, Bapak Presiden kemarin telah memimpin Digital Economy Framework Agreement. Ini satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh region di dunia. Dan ini menjadi percontohan juga di dalam pertemuan ministerial meeting di OECD, Pak. Jadi ini kita diakui juga di tingkat global. Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah 1 triliun akan naik menjadi 2 triliun. Jadi ekonomi Indonesia yang 2030 diperkirakan untuk digital 360 billion itu akan naik menjadi 600 billion. Nah, oleh karena itu beberapa syarat yang menjadi disiapkan adalah cross border e-commerce dan digital trade. Kemudian yang kedua digital ID, yang ketiga mobilitas talenta digital, yang keempat adalah e-payment yang BI sudah jauh lebih depan dari semua region di dunia, Pak. Kemudian e-invoicing dan cyber yang aman. Jadi satu local currency settlement ini telah menjadi contoh berbagai negara lain. Oleh karena itu selanjutnya kami mohon arahan Bapak Presiden untuk para stakeholder agar ekosistem ekonomi digital Indonesia bisa semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Peri Warjio. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Sekretaris Kabinet, dan juga Menteri Pariwisata. Pimpinan Komisi 11, anggota BPK RI, para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, para pelaku industri, sistem pembayaran, keuangan, dan juga UMKM, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat bersilaturahmi dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI dan Karya Kreatif Indonesia KKI tahun 2024. Secara khusus kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir memberikan arahan dan membuka acara ini. Festival ini sebagai wujud nyata sinergi yang sangat kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, industri, sistem pembayaran dan keuangan, UMKM, akademisi, dan masyarakat. Dengan 3 tujuan. Pertama, untuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia selama ini.
Kedua, komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan. Dan yang ketiga, kolaborasi dan inovasi untuk digitalisasi UMKM, ekonomi kerakyatan, dan pertumbuhan inklusif. Perkenan kami untuk melaporkan 3 hal ini. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, dalam 5 tahun terakhir, transformasi digital nasional terakselerasi secara cepat. Digitalisasi pembayaran dan keuangan telah menyelamatkan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan sosial, konsumsi masyarakat, dan juga bagaimana kita mengawal ekonomi di tengah COVID. Pasca pandemi, akseptasi digital semakin meluas di masyarakat, mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. Indonesia kini diakui sebagai negara yang cepat dan pemain utama dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kami di Bank Indonesia berbahagia dapat berkontribusi nyata dalam digitalisasi nasional, terutama melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang kami luncurkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Lebih 50 juta pengguna KRIS, sebagian besar adalah UMKM. Transaksi BI Fast tumbuh pesat, semakin digemari masyarakat dengan biaya yang murah. Elektronifikasi program sosial pemerintah, transaksi keuangan pemerintah, bahkan juga penggunaan kartu kredit Indonesia memperlancar transaksi keuangan pemerintah. Layanan perbankan maupun juga keuangan secara digital sekarang sudah menjadi kemajuan para industri perbankan dan sistem pembayaran kita. Demikian juga fintech, e-commerce, marketplace juga berkembang pesat. Reformasi regulasi memperkuat industri pembayaran nasional. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, kita harus terus mendorong akselerasi digitalisasi nasional ke depan. Untuk Indonesia maju ke depan, untuk generasi muda, pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Generasi Y dan Z, Zoomer, semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital, melebihi 70% dari demografi Indonesia. The future of economy, the future of leader. Inovasi digital juga berkembang cepat dengan artificial intelligence, machine learning, virtual reality, berbagai produk dan layanan pembayaran digital. Tentu saja kita harus sadar, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko keamanan cyber, perlindungan data pribadi, bahkan etika dan juga kecanduan digital. Karena itu, marilah kita perkuat sinergi dan kolaborasi untuk transformasi digital nasional ke depan, untuk Indonesia masa depan, untuk generasi muda, pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Partisipasi seluruh elemen pemerintah, Bank Indonesia, industri pembayaran, asosiasi sistem pembayaran, perbankan, fintech, dan juga seluruh akademisi masyarakat sangat diperlukan untuk kemajuan ekonomi nasional, UMKM, ekonomi kerakyatan, dan generasi masa depan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi itu kita wujudkan dalam berbagai rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia tahun ini. Yang pertama, peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini. Sebagai kelanjutan dari BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada 5 inisiatif utama. Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital. Yang kedua, kompetisi inovasi digital para pemuda-pemuda kita dalam Hackathon 2025.
Dalam 3 area, penggunaan AI dalam product and services, efisien business process, dan manajemen risiko termasuk perlindungan konsumen dan serangan cyber. Terima kasih dari 233 peserta dan 456 proposal. Pada hari ini akan diumumkan pemenang dari 10 finalis. Apresiasi dan selamat kepada para peserta dan pemenang yang telah melahirkan ide inovasi digital berbasis AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, karya putri-putri terbaik Indonesia. Ketiga, dalam FECDI ini juga kami umumkan pemenang KRIS QR Indonesian Standard Jelajah Indonesia. Ini sebagai terobosan kampanye akseptasi dan literasi digital di seluruh Indonesia melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah. Apresiasi dan selamat juga kami sampaikan kepada para pemenang yang nanti akan diumumkan. Keempat, perluasan kerjasama QR Indonesian Standard antar negara. Setelah direalisasi dengan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura, kami, Bapak Presiden juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India. Kedepan Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment. Keempat, dukungan kami digitalisasi untuk kelancaran transaksi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selama ini sudah kami lakukan elektronifikasi dan juga kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Pada hari ini dan besok kami juga akan luncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi. Fitur QR Indonesia Standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah. Tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa. Dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitalisasi UMKM. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FECDI tahun ini kami gabungkan, kolaborasikan dengan karya kreatif Indonesia. Yang tadi kami sudah tampilkan karya-karya terbaik dari UMKM binaan Bank Indonesia yang naik kelas. Untuk itu kami juga ingin menunjukkan bahwa digitalisasi sebagai game changer dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, go digital dan go global. Terima kasih kepada seluruh UMKM, para desainer, dan juga terutama apresiasi peran inovatif digital creator dalam mendigitalisasi UMKM dan inspirasi bagi lainnya. Dengan sedikit pesan sponsor. Setelah acara ini, mohon Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu. Langsung ke booth UMKM binaan Indonesia dengan karya-karya terbaik dan juga harga produsen. Insya Allah itu lebih murah. Membayarnya nggak pakai cash, semuanya pakai digital payment system. Kami sudah siapkan karya-karya terbaik binaan Bank Indonesia seperti beragam wastra, baik dalam bentuk kain maupun siap pakai, kriya, kopi, teh, home decor, bahkan camilan Nusantara dengan kualitas tinggi dan semakin ramah lingkungan. Akhir kata, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi untuk ekonomi keuangan digital masa depan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Presiden memberikan arahan dan sekaligus secara resmi membuka acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia tahun 2024 ini. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, mari kita saksikan video Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang merupakan visualisasi upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan 5 visi sistem pembayaran. Hadirin, inilah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 berhasil mendorong transformasi digital nasional melalui berbagai inisiatif, serta menjadi bagian dari wujud sinergi Bank Indonesia dengan berbagai program pemerintah. Perjalanan belum berakhir. Tantangan baru seperti pergeseran demografi, inovasi yang semakin cepat, serta arus globalisasi pembayaran perlu direspons secara tepat dan terukur. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 untuk mewujudkan infrastruktur yang berdaya tahan, struktur industri yang konsolidatif, serta penguatan literasi dan perlindungan konsumen. To Infinity and Beyond, visi BSPI 2030 akan dicapai melalui 5 inisiatif 4 IRD, yaitu: pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran atau SP Retail dan Wholesale yang resilient dan terintegrasi, serta infrastruktur data SP. Kedua, konsolidasi industri untuk mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan kompetitif. Ketiga, inovasi dan perluasan akseptasi digital untuk menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, serta kompetisi sehat. Keempat, perluasan konektivitas pembayaran internasional dengan menjamin kepentingan nasional. Kelima, melanjutkan eksperimentasi rupiah digital. Arah transformatif ini dilakukan sebagai wujud kebijakan BSPI 2030 yang pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. The future is here and now. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Accelerating National Digital Economy for Future Generation, untuk masa depan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan alat musik gondrang si pitu-pitu sebagai tanda peresmian. Kepada Bapak Joko Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta anggota Dewan Gubernur BI, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner OJK dan LPS beserta jajaran, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati pimpinan MPR yang juga hadir pada pagi hari ini, para pelaku industri ekonomi dan keuangan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, kita harus mampu memanfaatkan semua instrumen
memanfaatkan semua peluang untuk bisa terus tumbuh. Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai 210 sampai 360 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa di angka 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030, mencapai 760 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan juga kita didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk kita yang berjumlah 280 juta. Artinya satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta. Juga jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan menjadi sangat penting. Apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sektor sudah mulai beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment, bahkan kalau kita lihat Elon Musk sudah membuat AI catwalk. Modelnya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia. Mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong-un, Ketua Dewan Amerika Nancy Pelosi, Tim Cook, Perdana Menteri Justin Trudeau, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Presiden Barack Obama. Ini akan menjadi potensi bisnis ke depan. Busana, produk ditransformasi ke bentuk-bentuk digital, dipasarkan secara digital, lewat AI catwalk, lewat etalase digital. Nanti bisa langsung dibeli secara digital dan menggunakan juga pembayaran digital. Bayangkan jika produk UMKM kita bisa seperti ini. Karena jumlah UMKM kita sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50%. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dan saya luncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025
2030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kabinet, Ketua DKOJK, dan Kepala DKLPS. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk bersiap memukul gondrang si pitu-pitu, menandai peresmian FEKDI dan KKI 2024. Mohon izin kami pandu hitung bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024 resmi dibuka. Bapak dan Ibu, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengharapkan kelancaran penyelenggaraan FEKDI dan KKI 2024, marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kepada Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pagi hari ini bersama Presiden kami bisa menghadiri pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia tahun 2024. Tiada lain harapan kami kecuali memohon berkah-Mu agar acara yang amat penting bagi kami ini menjadi momentum terbaik untuk mempertahankan stabilitas moneter dan daya saing perekonomian bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kekuatan dan kepercayaan diri kepada segenap warga bangsa kami untuk mengemban amanah dan mengembangkan berbagai kreasi yang bermuara kepada semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional kepada bangsa kami. Kami juga memohon, bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada segenap warga bangsa kami untuk mau mengakui dan mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, sinergikanlah hati dan pikiran kami agar bisa terus-menerus berkreasi dalam upaya mengangkat citra dan martabat bangsa kami, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya Allah, ya Hamid, hamba-Mu telah berusaha mempersembahkan berbagai kreasi dan karya-karya produktif kepada segenap warga bangsanya. Namun kami menyadari masih banyak hal yang belum kami capai.
apapun adanya, kiranya karya-karya terbaik dari hamba-Mu Engkau berkahi adanya. Dan semoga itu menjadi kekuatan masa depan kami. Kami juga memohon kiranya bimbingan dan pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada kami, Engkau tetap melanjutkan kepada para pemimpin kami, termasuk kepada pemimpin baru kami kelak. Sehingga segenap warga bangsa kami bisa menikmati pembangunan nasionalnya berkelanjutan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami, dan tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkan pula kepada kami bahwa yang batil itu batil, berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, kabulkan doa kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami pula memohon pertolongan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan demikian berakhir pula rangkaian pembukaan FEKDI dan KKI 2024. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir di acara ini. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan melakukan peninjauan. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.